Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia, NIM 2130206064, kelas Matematika 2 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Administrasi Pendidikan, yaitu tentang sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Sutopo, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan. Sarana pendidikan dilihat dari peranan dan fungsi terhadap penerapan proses kegiatan belajar mengajar, maka sarana pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu alat pelajaran. Alat pelajaran adalah perangkat atau benda yang dipakai secara langsung oleh guru dan peserta didik, seperti buku-buku, kamus, media peraga, alat praktek, dan alat tulis. Yang kedua itu media pembelajaran. Menurut Zakia Derajat, itu sumber belajar dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang kedua yaitu prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan madrasah atau sekolah, yaitu ruang kelas, ruang laboratorium, ruang khusus, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, dan ruang belajar. Ruang administrasi atau kantor, seperti ruang kepala madrasah, ruang wakil kepala sekolah atau madrasah, ruang guru, ruang sidang, ruang tata usaha, ruang tamu, ruang arsip, ruang pengadaan, dan gudang. Ruang penunjang, seperti ruang UKS, ruang BP atau ruang BK, ruang OSIS, ruang kantin, masjid atau musola, kamar mandi, ruang penjaga sekolah, gardu jaga, dan bangsa kendaraan. Dan infrastruktur, misalnya jalan atau jembatan menuju sekolah atau madrasah, lapangan halaman, saluran air, resapan air, sumber air, gardu listrik, tiang bendera, dan tempat sampah. Yang kedua itu perabot madrasah, yaitu seluruh perlengkapan yang tidak dipakai secara langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu bukan perangkat yang dipakai oleh guru untuk dijelaskan konsep atau sarana yang dipakai peserta didik untuk dapat melaksanakan suatu konsep atau mendapatkan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Contohnya seperti kursi, lemari, meja, papan tulis, meja tamu, dan lain-lain. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sendiri yaitu yang pertama sebagai mengusahakan agar pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dan seksama. Yang kedua, mengusahakan kemampuan penggunaan sarana dan prasarana atau kelengkapan sekolah atau madrasah ini secara tepat dan efisien. Yang ketiga, agar memberi jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat, untuk mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh semua personel sekolah. Adapun manfaatnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang yang diperlukan. Yang kedua, menyajikan data dan informasi supaya dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, menyajikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam penentuan keadaan barang, sudah lama atau rusak, sebagai dasar penambahan atau penghapusan barang. Yang kelima, menyajikan data dan informasi dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian barang. Dan yang terakhir, menyajikan data dan informasi dalam mengontrol dan mengevaluasi sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga tersebut. Ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan atau planning menurut Eliot merupakan proses pemikiran secara matang-matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan diarahkan terutama dalam rangka perencanaan kebutuhan perlengkapan atau sarana prasarana. Eliot dan Mosier mengemukakan pendapatnya mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan-tujuan awal mengenai keperluan pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan keperluan pendidikan dengan keadaan masyarakat. Yang ketiga, merencanakan program sekolah secara khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, membuat ketetapan susunan tindakan yang harus dicapai dari tujuan yang direncanakan.
Yang kelima, melaksanakan tindakan yang telah disusun. Yang keenam, melakukan evaluasi. Yang terakhir, merencanakan ulang apabila dalam evaluasi tersebut ada yang perlu ditambah atau yang dikurangi. Yang kedua yaitu pengadaan. Menurut Gunawan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah saja, tapi harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait yang bisa membantu dalam proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga yaitu penginventarisasi. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan mempunyai dua fungsi. Pertama, untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi, sumber dana, dan keterangan barang. Yang kedua, untuk memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Pengawasan dilaksanakan dengan memeriksa buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang di dalam buku tersebut terdapat barang-barang yang telah diadakan. Yang keempat itu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi yang baik atau siap guna. Berdasarkan waktu pemeliharaannya, pemeliharaan dapat dilakukan secara harian atau secara berkala. Terdapat dua prinsip yang perlu diketahui dalam penggunaan perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas merupakan seluruh penggunaan kelengkapan di sekolah hanya digunakan untuk mempermudah keberhasilan tujuan pendidikan sekolah. Sedangkan prinsip efisiensi merupakan penggunaan seluruh kelengkapan pendidikan dengan hemat dan tertib, sehingga seluruh kelengkapan yang tersedia tidak cepat habis dan rusak. Yang terakhir yaitu penghapusan. Menurut Prasetyawan, untuk penghapusan sarana dan prasarana ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu bangunan sudah tua atau rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, jika dilakukan perbaikan akan membutuhkan biaya sangat besar. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, barang dicuri, terbakar, musnah atau hilang. Yang kelima, sudah kadaluarsa. Yang keenam, terjadinya penyusutan di luar kemampuan pemeliharaan pengurusan barang. Penghapusan dimulai dengan menyiapkan laporan ke Dinas Pendidikan atau ke Kementerian Agama agar dapat dihapus dari inventarisasi sekolah. Sebelum menyusun laporan penghapusan, harus memeriksa terlebih dahulu sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di sekolah sehingga akan diketahui sarana dan prasarana mana saja yang masih layak dipakai atau yang sudah harus dihapuskan.